jelas agak bingung. Saya dulu juga waktu pertama kali mungkin Pak Ferry dan Bu Erwina sama bingung. Tapi dengan membaca pelan-pelan dan berulang-ulang, nanti kita akan terbiasa dan akhirnya akan memudahkan kita untuk memahami apa arti suatu persamaan. Karena kan di situ di persamaan itu tadi ada parameter, gitu ya. Di situ ada parameter si mu-nya, ada si sigmanya. Terus apa pengaruhnya si Wiener proses di situ? Itu yang Anda harus dalami nanti sesudah ujian tengah semester. Gitu. Ya. Apalagi nanti ini akan terkait dengan data. Kira-kira apa peranan si masing-masing parameter itu dalam persamaan tersebut? Kita so far kan ada geometric Brownian motion sama yang sebelumnya generalized Brownian motion. Jadi perbedaan dari kedua persamaan itu terhadap pergerakan harga saham, ini kan ceritanya model dari harga saham yang sederhana. Itu apa? Gitu. Mungkin untuk mempelajari karakteristik dari model tersebut membutuhkan metode numerik. Dengan data Anda mungkin membutuhkan metode statistik, gitu ya. Nah, jadi di sini di slide berikutnya, jika persamaan di atas digunakan dalam merepresentasikan dinamika harga saham, maka terdapat kekurangan dari model yang bersangkutan. Di antaranya adalah harga saham dapat bernilai negatif. Nah, itu kenapa? Kenapa kok bisa jadi negatif gitu? Asumsinya harga saham tidak akan negatif. Kira-kira apa yang membuat dia negatif? Gitu. Ya. Selain itu, dapatkah Anda menemukan kekurangan lainnya dari model tersebut? Bandingkan jika harga saham itu dimodelkan dengan yang geometric Brownian motion. Kira-kira apa? Jadi sebenarnya cukup banyak pertanyaan yang menarik di sini, itu masih terkait dengan model harga saham yang sederhana. Kira-kira terus jika dibandingkan dengan data itu bagaimana? Ya, oke. Oleh karena itu, sama seperti dari komputasi saintifik, maka dalam tugas minggu ini adalah Anda melakukan penelusuran literatur mengenai model harga saham. Kembali lagi, model alamat situs itu diunggah ke Skele, maksimum 3 kali Anda mengunggah dalam minggu ini. Ya. Jangan sampai seperti di ini ya, pusing lihat itu bukunya sampai tinggi nih, terus pusing sendiri, dia lihat itu bukunya masih kosong. Dia bingung dia mau nulis apa, padahal udah banyak tuh di kiri kanannya buku itu. Ya. Oke, jadi materi mengenai pendahuluan model harga saham itu hanya sampai sini. Jadi ini loh model harga saham seperti ini. Untuk lebihnya kita serahkan kepada kalian. Dengan nanti materi-materi pendukung yang Anda terima sebelum ujian tengah semester, diharapkan Anda dapat mengolah lebih dalam ini penelusuran literatur yang Anda peroleh, sehingga nanti akhirnya tujuannya apa? Anda dapat membentuk atau menyusun suatu makalah. Ya, makalah mengenai model harga saham dan model tingkat bunga. Gitu. Oke, introduction-nya udah sekarang nih, ini loh yang model harga saham tuh, saham tuh seperti ini, modelnya tadi ada 2 seperti ini, tapi itu model itu bicara tentang apa, bagaimana, itu Anda. Ya, saya minta juga, ini muridnya hanya 13, saya 6, di sana ada 7, Anda nanti kita akan bicarakan lagi apa perlu dengan berkelompok 2-2 atau cukup sendiri-sendiri.
ya. Oke, jadi ini daftar pustakanya yang saya gunakan dalam menyusun PPT tadi. Ya. Oke, sekarang kita coba, ini jam berapa nih? Kita ada waktu tidak sampai 30 menit untuk kuliah ini. Ada yang saya mau tunjukkan dulu. Nah, ini di modul materi Anda ya, model harga saham. Saya mau tunjukkan ini. Oke, ini. Di sini mungkin nanti ada. Udah ada yang baca belum? Sudah? Ada yang aneh nggak? Tadi tuh saya lihat ada yang mengangguk-ngangguk tuh di depan. Belum baca kayak itu. Jadi di sini kita lihat ya, ini Iya. Jauh. Nah, di sini kalau Anda sudah baca, kalau tidak menemukan keanehannya, nah itu anehnya di Andanya itu. Jadi di sini coba kita lihat ya, di sini ada ceritanya. Salah satu model yang sering digunakan adalah model pergerakan aset yang berdistribusi normal. Mengapa demikian? Dikasih sedikit uraian. Cuma saya hanya ini loh, di persamaan S10, kemudian di situ sama dengan S10.000 dibagi S9.999 dan seterusnya. Itu kalau Anda perhatikan ruas kanan, di ruas kanannya itu kan Anda bisa lakukan pencoretan gitu ya. Dan akhirnya apa? Anda akan sampai di S10 sama dengan S10.000. Nah, kira-kira apa bedanya S10 sama S10.000? Bu, aneh nih, kita belajar matematik bisa S10, S10.000 nih, kira-kira kenapa gitu? Ayo, siapa yang sudah baca ini? Apa bedanya? Ayo, yang di matematik coba juga apa? Bisa lihat nggak? Apa kurang besar? Kalian soalnya harus baca ini nih. Ups. Yang S10 itu apa? Yang S10.000 itu apa? Anda harus baca tuh keterangannya itu. T-nya dari berapa? Dari 0 sampai T itu nih. Oh, ininya ke nih T10. Kemudian nah, gimana? Yang di ada yang mau menjelaskan? Kok S10? Terus ada yang ruas kanannya S10.000.
Ada yang mau coba di Unpar? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa, nggak dinilai lagi. Ini kemampuan menjelaskan. Nol sampai T sama dengan 10. Iya. Kalau 1 sampai 1 dibagi 10 kan. Udah. Ini yang di sini juga lagi bingung ini. Kan dari T sama 0 sampai T sama 10. Ayo. T1-nya dibagi 10. Ada yang bisa? Kalau sampai 10-nya dibagi Ini kok nggak bisa yang di sini juga ini. Bukan 0 sampai 10. Tapi kan T0 sampai 0 T sama dengan 10. itu kok hilang. Kalau itu ada apa? yang salah, Bu, dibetulkan apa? boleh. Bagi selang waktu T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 10. Oh, nggak kelihatan ya? tadi 1.000. Zoom. Nanti nggak ketemu Karena- semua. Karena 10 0 sampai 10 dibagi menjadi 10.000, berarti Ya itu, 10 ya sama dengan 10.000. Ada yang mau coba nggak? Jawab. Kik. yang depan 10-nya 10 misalnya tahun. Kalau yang 10.000 berarti partisi ke 10.000 gitu. Pak Ferry dilarang jawab. Oh, iya. Ini. Oke, kita paksa jawab ya Pak ya, biar berani. Jadi kita mulai dari sini aja. Ini, ayo coba salah satu. Ya, jawab. Karena ada jadi. Itu berarti kan kalau dulu kan setelahnya 1 tahun kan menggantinya 1 hari, makanya bisa 1 tahun dipartisi 250 hari. Oh. Jadi matematik keuangan kan gitu. Ayo yang dari Unpar aja dulu jawab. Ini kan seperti expirednya 1 tahun. Jadi kan biasanya melihatnya misalnya per hari. Jadi ada 2 partisi. Jadi Kita coba ya ini ya, biar berani. Ya, ayo Bu. Nama Gimana ya? saya, kamu kenalin dulu dong namanya. Saya Umbu dari Matematika 2008. Saya mau coba jawab yang tadi. Menurut saya sih sebenarnya itu cuma modifikasi biasa aja sih. S10 itu sama aja sama S10.000. Cuman kalau yang pertama S10 itu dia intervalnya kan dari 0 sampai 10. Dia itu seolah-olah dia cuma 11 titik doang dari 0 sampai 10. Tapi kalau yang pas berikutnya S10 10.099 sampai 0 sekian itu dia cuman modifikasi panjang selangnya sama dari 0 sampai 10 waktunya, tapi dia itu di titik tempat kita titik evaluasinya itu jadi 10.000 titik, 10.001 titik gitu. Jadi jumlah titik evaluasinya doang yang beda. Makanya pas diubah itu S10.099 dibagi dengan itu kan sisa S10.000